Oke guys, welcome back to the Traders Note sama gue Rangga Wardana, dan ini adalah video seri Mapping Forex dimana kita akan melakukan analisa market. Dan hari ini gue akan bahas gold ya, dan beberapa pair yang AUD semua. Kenapa demikian? Karena kita baru saja ada big news di AUD ya, jam 8.30 pagi. Seperti saya bilang di video sebelumnya, big news yang harus bukan dihindarin tapi ditunggu ya. Jadi kita bisa melakukan analisa setelah newsnya keluar. Itu biasanya ada beberapa, yaitu CPI diantaranya, oke? Dan ini AUD-nya CPI. Kita akan bahas beberapa pair AUD. Pair yang paling sering ditradingkan yaitu gold ya. Dan kita lihat tren dan lain-lainnya untuk gold. Di sini kita tahu ya bahwa dari kemarin juga gold itu turun ya. Trennya turun dengan kuat dan baru saja dia nge-break supportnya di sini di 1900.9 ya, dia di break tadi pagi. Dan untuk next supportnya masih jauh di bawah, tapi perlu diperhatikan di level 1892 kurang lebih itu ada key M level ya. Nah, di sini saya marking yang garis warna hijau. Jadi kalau harga reject level tersebut dan saya belum ada posisi entry untuk sell ya, maka saya nggak akan pasang order sell untuk hari ini ya sampai level tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke lower time frame-nya. Jadi trennya bearish ya. Kita coba ikutin tren ke bawah, dan saat ini sesinya Asia sudah selesai ya di kotak yang warna biru di sini, dan kita saat ini pre-London session ya, akan memasuki sesinya London. Kita sudah break ke bawah, dan di sini dia ada supply area yang kuat, jadi saya akan mencoba untuk entry ya, dengan harapan terjadi koreksi ke level tersebut untuk lanjut turun ke bawah. Dan kalau ini terjadi, dia turun dulu dan reject level tersebut, maka saya akan cancel order sell gold untuk hari ini ya. Jadi simple untuk hari ini ya, untuk targetnya 1890-an, 0,6 ya kurang lebih. Dan kita akan langsung masuk ke pairnya AUD ya. Nah, di sini ya, ini CPI tadi newsnya, dan kita lihat tren dan lain-lain untuk si AUD USD. Nah, kita perhatikan di chart H4 ya, ini dia bentuk high, low, higher high, lower low, yang ketika itu terjadi saat newsnya FOMC ya, dan ini menjadi dia memulai tren baru ke arah bawah. Jadi dari sini kita tahu bahwa ini bearish ya, bearish pattern yang arahnya ke bawah. Nah, kemarin itu dia sempat naik ya untuk ngisi kembali, tapi nggak sampai ke KM levelnya atau Quasimodo level. Dia mulai putar balik ya di sekitaran candle besarnya H4 di sini ya, imbalance-nya. Dan diputar balik, dan di sini pada hari Senin kemarin dia terjadi break ke arah bawah, supply area di sana. Dan saat ini setelah CPI news ya, dia semakin memantapkan arahnya untuk ke arah bawah. Dan untuk next supportnya itu di level bawah ya, 0.6356. Jadi saya bearish di sini. Misalkan kita mau trading sell ya untuk si AUD USD. Ini sesinya Asia telah selesai. Kita bisa marking zone yang ngebuat dia break ke bawah ya. Dan ini bisa dilakukan tradingan sell untuk retestnya. Jadi dia sudah nge-break ke bawah. Kita tunggu retest untuk dilakukan sell ke arah bawah si AUD USD ya. Ya, at least untuk hari ini, karena besok di ada news lagi final GDP ya, jam 7:30 malam besok. Jadi untuk AUD USD ini akan seirama dengan tren dari dolar indeks yang juga naik, yang dari kemarin di antara AUD USD, Euro USD, dan GBP USD yang terlihat masih ada perlawanan itu AUD USD. Tapi setelah news dari CPI ini keluar, saya rasa ya dia akan ikutan turun ya, seperti yang lain-lain. Oke. Nextnya di AUD CHF. Nah, di sini saya lagi dalam posisi sell ya. Kenapa demikian? Kita lihat dari higher time frame ya. Kita lihat dari higher time frame, dan di sini saya lihat turunnya kemungkinan bisa banyak ya. Nah, kita lihat di sini ya, di daily chart dia naik terus-terusan nih selama beberapa minggu terakhir. Namun di level atas ya, 0.5860-an, di sini kita lihat ada support yang cukup penting. Oke, dan di support tersebut ada zone seperti ini. Nah, jadi ketika dia nge-break support, dia ngebentuk wave zigzag di daily chart, sehingga level di atas ini ya merupakan level area yang bagus ya di daily chart ya. Nah, sehingga level di daily chartnya itu bagus, dan seandainya kita reject level tersebut, ada kemungkinan kita turunnya bisa kuat, dan kita akan coba mengejar ke low-nya di sini ya. Kakinya di bawah itu levelnya 0.5760. Jadi dari kondisi saat ini potensi turunnya bisa 100 pips ya. Untuk AUD CHF 100 pips itu besar karena biasanya risikonya itu kecil ya.
Dia range-nya nggak terlalu besar, jadi mungkin ini butuh beberapa hari untuk turun ya. Dan saya lihat untuk AUD dan CHF tidak ada news lagi hingga hari Jumat, jadi harapannya ini bisa turun sampai hari Jumat ya, kita lihat ya. Dan untuk pergerakan hari ini, di sini saya matikan dulu indikator sesi Asianya. Nah, di sini di level yang kita tunggu ya, dia ada bentuk resistance sejajar, dia di break ya, lalu dia false break ya. Ini namanya false break di area yang kita tunggu, jadi harusnya bisa drop cukup lumayan ya harapannya. Dan ini didukung oleh newsnya CPI yang terlihat melemahkan AUD ya, meskipun tadi ada naik dulu. Jadi saya percaya bahwa news itu adalah mempercepat gerakan harga ya. Dan biasanya memang kalau CPI, FOMC, dan NFP terkadang dalam jangka pendek ya, hitungan jam itu dia bisa mengacak-acak sedikit market, dan ini membuat konteks baru ya. Jadi contoh di tren naik yang kuat, untuk dia bisa putar balik lalu jatuh, biasanya dia harus terjadi significant resistance yang di break lalu false break lalu jatuh ya. Jadi itu yang saya lihat di AUD CHF. Nextnya AUD Jepang Yen, 3 pair lagi ya, AUD Jepang Yen, Euro AUD, dan GBP AUD. Nah, untuk AUD Jepang Yen juga bearish ya, saya lihat bearish. Di sini dia market structure ya, uptrend, lalu dia jatuh kuat, nge-break support-supportnya di sini. Di sini kemarin ada big news JPY Monetary Policy Statement, lalu dia naik ya, membentuk reversal kecil di lower time frame. Namun pattern seperti ini tetap patternnya adalah bearish ya, jadi arahnya ke bawah, dan sekarang pelan-pelan dia udah mulai turun. Tadi newsnya CPI di AUD juga terlihat bearish ya. Jadi di sini kita bisa nyalakan indikator sesi Asia yang sudah selesai terbentuk. Di sini dia bentuk seperti manipulasi harga ya. Di sini dia naik, turun, higher high lalu jatuh. Sehingga di sini bisa dijadikan acuan untuk trading break and retest ya ke arah bawah, dan harusnya si AUD Jepang Yen bisa terus turun untuk ngisi kembali level demand kuatnya di area bawah. Jadi range-nya lumayan ya, ada sekitar 50 pips ya, dan bukan tidak mungkin ini juga bisa dijebol kembali ke bawah. Oke, next-nya di Euro AUD dan GBP AUD. Kita akan masuk di Euro AUD terlebih dahulu ya. Nah, di sini Euro AUD sementara bullish ya, karena dia habis turun kuat. Di sini dia tertahan market sideways. Di sini di daily chart dia sideways, tengah-tengahnya itu level 1.6464, dan terlihat market susah untuk tembus ke bawah ya. Kalau kita turun ke H4, nah ini supportnya, dan kita perhatikan ya, di sini ada dia bentuknya semacam tren kecil, lalu ini supportnya juga udah di false break. Sekali lagi, untuk market dari turun bisa berubah menjadi naik, biasanya dia perlu konteks market ya, yaitu diantaranya adalah false break. Di sini dia break lalu dia naik, yaitu kemarin. Dan setelah news CPI keluar, dia semakin memantapkan arahnya untuk naik ke atas. Di sini dia false break juga, dia break ke bawah langsung naik kuat. Nah, seharusnya ini bisa jadiin patokan ya untuk si Euro AUD naik ya. Dan di sini dia udah nge-break sesinya Asia, ini koreksi, dan harusnya dia bisa naik ke atas. Nah, dimana untuk target-targetnya kita lihat ya, untuk supply kuatnya itu di atas sana. Ya, ini untuk high-nya yang mungkin akan diambil. Ya, jadi ada kemungkinan high di sini dia naik sampai ke level atas tersebut ya. Tapi kalau kita perhatikan di sini juga ada supply area ya. Ada supply area, jadi bisa saja dia naik hanya sampai level tersebut 1.6620. Jadi dari kondisi saat ini kalau dikasih koreksi ini lumayan ya, 85 pips potensi naiknya untuk Euro AUD. Karena AUD-nya bearish, jadi Euro AUD harusnya bisa ada kenaikan. Next-nya di GBP AUD yang saya juga bullish ya, kita lihat di daily chart. Nah, ini lebih bagus ya dibanding Euro AUD. Kenapa? Karena dia trennya turun, namun kita lihat di kiri ya, kita ganti jadi line. Di sini dia ada low, high, lower low, higher high. Jadi ini level yang cukup penting ya. Nah, di level tersebut yang garis warna hijau ini level cukup penting, dan dia terlihat di daily chart tidak bisa menembus di bawah level tersebut ya, beberapa hari, beberapa candle. Lalu di H4 dia juga membentuk double bottom. Ini adalah formasi double bottom ya kalau di technical analysis, yang harusnya dia bisa naik ya.
Nah, lalu kita turunin ke lower time frame M30 dan seterusnya. Nah, ini ketika newsnya CPI di AUD tadi keluar ya, dia juga terjadi false break ya. Jadi dia ada gerakan ke bawah terlebih dahulu, nge-break support kecil di sini, lalu dia putar balik dengan cepat, sehingga di sini saya lihat bahwa ini bisa menjadi acuan ya bagi GBP AUD untuk juga bullish ya. Dan di sini dia udah nge-break resistennya sesi Asia, jadi harapannya kalau ada koreksi ya bisa dijadiin patokan untuk bullishnya. Dan ini untuk targeting, ini ada high yang mungkin akan diambil ya tertingginya sebagai target, dan lalu selanjutnya jika ini tembus maka key level di sini akan menjadi patokan juga. Oke, kenapa ini penting? Karena di sini dia ada drop, base drop, dan ada level support ya. Jadi saya rasa ini juga berpotensi ya untuk naik hingga level tersebut untuk GBP AUD. Jadi dari kondisi saat ini kalau dikasih koreksi dan dia naik, maka ini potensi kenaikannya lumayan ya, 58 pips hingga 100 pips untuk GBP AUD. Oke, sekian video hari ini. Semoga bisa membantu dalam trading Anda, dan seperti biasa, plan your trade, trade your plan, be disiplin, tetap konsisten. I'll see you guys in my next video. Bye.